Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi ya di channel Peternak Sederhana. Oke teman-teman, di video kita kali ini saya masih membahas soal belut ya. Jadi kita akan rubah nih kolam budidaya kita nih. Jadi bukan ngerubah sih sebenarnya, ini terhitung sebagai maintenance teman-teman ya, perawatan untuk kolam budidaya nih. Nah, kenapa sih nih kok kolam budidaya belut media lumpur harus perlu dirawat juga gitu? Padahal kan lebih simpel ya dibanding dengan kolam budidaya belut media air gitu teman-teman gitu. Katanya infonya minim perawatan untuk kolam budidaya belut media lumpur. Nah, tapi tetap teman-teman ya ada perawatan gitu. Namanya juga kan minimal. Nah, berarti tetap ada perawatannya. Oke, teman-teman, kita cek lokasi aja gimana sih nih merawat kolam budidaya belut media lumpur. Nah, sekarang kondisinya kayak gini teman-teman ya. Nah, ini udah saya bongkar nih eceng gondoknya sama tumbuhan-tumbuhan lain yang kira-kira dapat menghambat pertumbuhan belut dan mengganggu habitatnya belut gitu. Oke teman-teman, simak terus videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, jadi di kolam budidaya belut media lumpur ini terlihat seperti kolam baru dibuat teman-teman ya. Ini kosong banget teman-teman ya. Jadi eceng gondoknya nggak ada, hampir bisa dibilang hilang teman-teman ya. Ini saya sisakan hanya berapa pohon aja nih, satu atau dua pohon aja tuh teman-teman. Nah, ini di sini saya bongkar semua teman-teman untuk tumbuhan-tumbuhan yang sekira-kiranya dapat mengganggu dan menghambat. Sebenarnya untuk eceng gondok sendiri nggak mengganggu banget teman-teman ya gitu. Yang penting jumlahnya jangan terlalu banyak. Nah, kebetulan ini saya rubah total semuanya. Saya ambil semua eceng gondoknya teman-teman ya. Saya buang-buangin. Nah, ini ada lagi nih yang paling penting teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman di kolam budidaya belut media lumpur, nah ini teman-teman, ini tumbuhan ini akarnya lihat ya, ini bisa mengganggu proses habitatnya pertumbuhannya belut teman-teman ya. Habitatnya juga jadi kurang nyaman teman-teman gitu. Nah, ini akarnya ini nih akar serabut nih, cuma bener-bener wah, kalau dia dibiarin aja nih bisa makin lebat teman-teman ya, dan ini bisa sampai ke dasar teman-teman, bisa sampai ke dasar kolam kita nih gitu. Jadi hati-hati nih kalau diketemukan di kolam budidaya. Saya namanya juga kurang tahu teman-teman ini apa ya, cuma daunnya ini kayak gini nih ya, bisa diperhatiin ya. Nah, ini daunnya seperti ini, hampir mirip dengan eceng gondok tapi enggak juga, dia lebih kecil batangnya teman-temannya. Kalau eceng gondok itu dia kan ada gelembungnya gitu ya gini. Nah, ini daunnya sih hampir sama memang sekilas teman-teman ya itu. Nah, ini daunnya kalau dipegang biasanya nih dia licin gitu teman-teman, tuh kayak ada semacam gelnya gitu. Beda sama eceng gondok ya, eceng gondok kan dia kempes. Nah, ini teman-teman ya, jadi tolong diperhatikan ya, akarnya seperti ini, jadi makanya kita perlu hati-hati. Nah, ini kalau kita perhatiin dari dekat teman-teman ya. Nah, ini tuh, ini bisa semakin besar dia. Lihat segini aja akar serabutnya udah banyak banget kan, kecil itu. Nah, ini dia teman-teman, contohnya yang besar nih. Lihat ya, ini pohonnya kecil batangnya, tapi lihat akarnya segini teman-teman tuh ya, panjang. Nah, makanya kenapa ini saya rubah teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi informasinya cukup jelas ya teman-teman ya gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan lagi teman-teman, kalau teman-teman melakukan hal sama dengan apa yang saya lakukan saat ini, kalau bisa lumpurnya ditambah lagi teman-teman ya gitu, karena khawatirnya lumpurnya nih ikut terbuang ya dengan apa, tumbuhan-tumbuhan yang tadi yang nempel ada di akar serabutnya gitu teman-teman. Nah, terus sama kalian harus hati-hati ya kalau lagi kuras kolam kayak gini, karena khawatirnya belutnya nih ada yang kincir juga gitu.
ambil eceng gondok nih. Nah ini eceng gondok, ini ada berapa nih yang masih tertanam teman-teman ya. Ini dicabut. Nah lihat akarnya dia lumayan mengganggu juga teman-teman ya. Kalau terlalu banyak gitu, kalau sedikit mungkin nggak masalah teman-teman. Jadi harus diimbangin aja ya. Itu memang fungsinya bisa buat bernaungin si belut nih, jadi sinar matahari nih nggak langsung ke lumpur gitu teman-teman. Nah ini contoh ya, ini kalau kita cabut nih, nah kan lumpurnya ke bawah teman-teman ya, makanya saya saranin lumpurnya kalau bisa teman-teman tambah lagi gitu, tanpa harus difermentasi nggak apa-apa, yang penting teman-teman tinggal tambahin lumpur bagian atasnya aja. Nah lihat, ini dari satu eceng gondok serabutnya kayak gini teman-teman. Ya mungkin buat belut menurut kita mudah-mudah aja ya buat dia masuk ke akar-akar serabut ini gitu, tapi tetap kalau menurut saya harus dihindari, jangan terlalu banyak teman-teman ya gitu, karena khawatirnya kalau kita tanam belut lumayan banyak di sini nih tebar bibit gitu, tempat untuk dia bernaungnya tuh semakin sempit gitu lahannya kalau misalnya akarnya segini banyak gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi hasil dari perawatan kolam budidaya belut kita teman-teman. Lalu setelah ini apa sih yang harus kita lakukan teman-teman gitu, setelah kita ambil nih tumbuhan-tumbuhan yang sekira-kiranya mengganggu gitu. Nah ini airnya keruh teman-teman ya, kita nanti tunggu airnya sampai dia agak sedikit bening teman-teman gitu. Jadi nanti kita akan siram dengan cairan IM4. Nah teman-teman, nanti untuk pemberian cairan IM4 saksikan di video berikutnya teman-teman ya. Oke, jadi yang baru bergabung nih jangan lupa di subscribe dulu channel Peternak Sederhana, loncengnya jangan lupa teman-teman dinyalakan ya, biar kalian gak ketinggalan dengan info kita selanjutnya. Oke, jika video ini bermanfaat silahkan share, jangan lupa tombol like nya teman-teman ya. Oke, see you next video.